Subhanallah. Ini untuk minta jodoh. Iya. Ada yang mengatakan Badrul Islam. Benar. Ada saya juga bos. Tapi nggak untuk itu. Udah kita pulang dulu. Enggak lah. Pas yang bikin hari tulis aku cinta pada Gini ya. namanya. Subhanallah. Ini untuk minta jodoh, teman. Doa berjodoh saudara-saudara semuanya. Semuanya. Mudah-mudahan menjadi keluarga Jadi satu itu juga digunakan wukuf. Biasanya ibu bapak di sini jemaah haji reguler. Dan Amirul Haji kita, Menteri Agama itu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala datangkan ucapkan kita datang ke Arafah ini, walaupun sekarang statusnya kita ziarah di Titur menuju ke Arafah. Mudah-mudahan suatu saat kita datang untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Ya, karena Bapak sesungguhnya kedatangan kita di sini untuk mereview sedikit tentang manasik haji. Ya, manasik haji kita ketahui bersama ibu bapak sama seperti umroh rukunnya sama seperti umroh, cuma ditambahin wukuf saja. Ada tawaf, wukuf, tawaf, sa'i dan tahalul, itu doang. Sehingga kita banyak mendengarkan bahwa umroh itu adalah haji kecil karena tidak ada wukuf. Ya. Nah, wukuf ibu bapak sebagaimana sudah dikatakan tadi berasal dari kata waqafa yaqifu wukufan, yaitu berhenti, berdiam diri di mana, di suatu tempat yang dinamakan dengan Arafah. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana jati diri kita sebagai seorang manusia. Ya, untuk mengetahui jati diri kita sebagai manusia, bagaimana kita mengetahui kuasanya Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Kenapa? Karena orang-orang berdatangan di tempat ini dengan tujuan yang sama tanpa dikomando oleh siapapun juga. Datang sukarela, bahkan dengan kedatangan mereka yang sukarela, Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah, setiap hari Arafah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, Allah berbangga diri kepada malaikatnya, lihatlah kepada hamba-hambaku datang dalam keadaan akbar, kata Allah Subhanahu wa taala, datang dalam keadaan penuh debu, dalam keadaan tidak rapi, datang bermunajat kepadaku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dijanjikan orang berhaji? Siapa saja yang memohon, yang meminta ampunan, fa astaghfirullah, maka aku akan ampuni dosanya. Dosa kecil, dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita sudah sebutkan orang-orang yang ragu kalau dosanya diampuni oleh Allah ketika dia sudah diberikan kesempatan untuk datang berwukuf di tempat ini, maka sesungguhnya dia telah melakukan daripada sebagian dosa besar. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti ampuni dosa-dosa orang yang datang berhaji. Bayangkan ibu bapak, Allah Subhanahu wa taala saking rahmatnya kepada hamba-hambanya, saking kasih sayangnya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya, sesungguhnya rahmatku itu mendahului daripada murkaku. Sebagaimana kalau kita buat dosa ibu bapak seperti gunung Jabal Tur tadi, rahmat Allah melangit. Ya, rahmat Allah. Kenapa? Oleh sebab itu, wala asu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang, makanya Nabi Adam datang ke sini bapak, dengan rahmat Allah bertemu dengan Siti Hawa di tempat ini. Kasih sayang mereka semakin terjaga, semakin kuat di tempat ini. Mudah-mudahan ibu bapak yang buat pasangan, mudah-mudahan semakin kuat, semakin terjaga. Sebagaimana isi khutbah yang kemarin, wala tansawul fadla bainakum, jangan pernah lupa ya kelebihan satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita mengetahui kelebihan satu yang lainnya, kita akan saling menjaga.
ya, saling menjaga, saling mencintai, saling erat, sakinah mawaddah sampai dunia akhirat. Jangan sampai kakek nenek doang, tapi sampai dunia akhirat. Amin. Ya, sampai dunia akhirat. Baik ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwukuf ketika haji wada'nya. Satu tempat ada di atas sana, ibu bapak kita tidak bisa ke sana. Tempat di sana tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwukuf, dan di sini pula diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ayat yang terakhir. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Semua sahabat senang ibu bapak. Kenapa? Karena disempurnakan syariat, kecuali seseorang yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan pada sahabat yang lain pada masih kecil pada waktu itu, kita sebentar lagi akan ditinggal oleh Rasulullah. Kenapa? Karena seorang utusan jikalau sudah menyelesaikan tugasnya maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis sahabat ya, nangis sahabat. Di Arafah ini makanya Bapak tidak datang ke tempat ini berwukuf. Ngapain wukuf? Ya kita berdoa mulai dari tergelincir matahari sampai tanggal 10, baik itu di tengah malamnya atau tanggal paginya di tanggal 10, kita berdoa, kita istighfar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah, dan insya Allah haji tahun ini Bapak kalau kita lihat secara kalender hisabnya itu jatuhnya di hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Haji Akbar. Karena Haji Akbar itu ada 3 menurut para ulama. Haji Akbar, haji yang dilakukan oleh Rasulullah itu haji Akbar. Yang kedua, Haji Akbar bertepatan dengan hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Yang ketiga, Haji Akbar itu adalah setiap tahun. Kenapa? Karena begitu banyak ibadah di satu malam. Ya, ibadah di satu malam, wukufnya di malam, terus Allahumma sholli ala Muhammad, mabit di Muzdalifahnya di malam hari, melontarnya di malam hari, terus ada yang tawaf ifadah di malam hari, sa'i dan lain sebagainya. Saking banyaknya ibadah yang dilakukan di malam hari sehingga dinamakan Haji Akbar sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah. Ya, yaumil hajjil akbar. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu